Iya, ini yang saya ingat sekali. Transcendental meditation. Bagaimana saya bisa memfokuskan pikiran saya? Masih ingat tadi saya ceritakan ibu saya seorang perawat. Saya terbiasa minum pil atau minum tablet atau minum apapun itu 5. Kecil saya itu adalah hiperaktif. Jadi ibu saya selalu memberikan obat gitu ya, macam-macam lah obat-obat gitu ya. Apa yang terjadi pada saat itu saya melakukan diajarkan untuk melakukan kalau dibayangkan meditasi itu seperti ada kaitannya dengan keagamaan, sama sekali tidak. Dia meminta saya untuk memfokuskan pada satu hal, satu pemikiran saja, dan dia berpegang sih. Rasakan sendiri, sulitnya penampungan. 5 menit aja melakukan itu rasanya kayak lama banget. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ketika pada satu hal saja, misalnya nafas atau misalnya doa atau apapun itu, berat sekali. Kenapa? Karena setiap kali kita mau berpegang pada saat ini, kayak ada lagi yang masuk. Kita ikuti yang ini, jadi pola pemikiran kita gitu ya, itu macam kayak gini. Masuk begini, ya. Ini kita mau konsen di sini, lalu kemudian muncul percabangan. Nah, sengaja kita ikuti percabangan ini, dia bercabang lagi. Terus jadi kita akan semacam kayak menjadi korban daripada pemikiran kita sendiri. Ketika kita selesai, kita sadar, tadi kan saya lagi sedang membaca, ya. Tapi mata sih di depan buku, kita lagi membaca. Apa yang terjadi itu ada yang masuk, dia ulang lagi dari halaman 1, persis seperti saya belajar pada saat itu. Pada saat saya sudah memahami ini kan latihan. Saya bisa memahami apa yang terjadi dengan saya. Begitu indah, begitu elegan, saya bisa memiliki suatu teori tentang apa sih yang terjadi sama saya. Kenapa saya baru belajar bab 1 lanjut bab 2? Bab 1-nya hilang, bab 2 lanjut ke bab 3, bab 2-nya hilang, bab 3 lanjut ke bab 4, bab 3-nya hilang. Ini yang terjadi pada saya pada saat itu. Saya nggak tahu apakah bapak dan ibu semuanya demikian atau tidak. Ada lagi ujian, kalau ujian malam ini belajar, besok pagi masuk ujian, masuk ruang kelas. Tiba-tiba begitu nervousnya, semua hal yang sudah saya pelajari hilang. Saya lihat kanan kiri orang sudah sibuk mengerjakan, itu hanya menambah nervous saya. 2-3 jam saya nggak bisa melakukan apa-apa, sudah dikumpulkan, selesai waktu keluar ruangan kelas, tiba-tiba semua jawaban bermunculan. Kan aneh menurut saya. Kenapa sih nggak munculnya tadi di dalam? Kok begitu dan luar muncul? Pola-pola seperti itu. Pikiran saya tidak bisa diarahkan untuk fokus menyelesaikan soalnya, melainkan dia fokus pada kegelisahannya. Pikiran saya tidak bisa difokuskan untuk menyelesaikan soal secara cepat dan tepat, tapi justru terfokus pada kekhawatiran kalau saya gagal. Karena mungkin salah satunya adalah orang tua saya, ayah saya itu kan sangat-sangat temperamen. Jadi saya memahami bahwa kalau seseorang konsentrasinya bagus, sisanya mengikuti. So TML basisnya ini, konsentrasinya diperbaiki. Karena apa yang menghambat kita, menghambat siswa, ternyata adalah salah satunya ketidakyakinan dirinya. Dia nggak yakin bahwa dirinya bisa. Akibatnya berbuah pada kegelisahan, kekhawatiran, dan ketika dia ingin fokus pada pelajaran, yang ada malah fokusnya pada kekhawatiran tersebut. So, kalau kita perbaiki konsentrasinya, maka otomatis itu akan jauh sangat-sangat membantu secara signifikan. Individu itu bisa dibedakan motivasinya terkait dengan pembelajaran. Learning, ini motivasinya ya. Learning motivation, performance motivation, approaching, avoiding. Dan kita ada di sini, di salah satu dari ini. Bapak ibu punya anak di sini, siap-siap dia akan menjadi seorang ilmuwan terkemuka. Dia akan menjadi seorang yang penuh rasa ingin tahu. Setiap diajarkan matematika, dia ingin tahu lebih daripada apa yang diajarkan gurunya. Kalau perlu dia cari sumber lain. Learning approaching. Setiap ada aktivitas pembelajaran, dia ingin masuk, dia ingin tenggelam. Tapi kebanyakan siswa itu di sini. Performance, yang penting nilainya. Coba percaya.
Apalagi kalau sumpahnya Bapak dan Ibu memberikan extrinsic motivation, kayak anak dapat nilai 9 kasih BlackBerry. Apa yang dia pelajari? Tanpa Bapak dan Ibu sadari, Bapak dan Ibu baru saja mengajari kepada dia bahwa esensi daripada pembelajaran adalah pemberian. Itu dia. Saya challenge lagi Bapak dan Ibu, tolong cari satu negara yang memiliki konsep pendidikan seperti bimbingan belajar selain Indonesia. Ada? Bimbingan belajar yang sifatnya repetisi seperti yang disampaikan di kelas, beda. Kalau pendampingan itu beda, ya. Ada seorang yang punya bisnis apa gitu yang ada kaitannya dengan pendidikan, dia punya uang nyisa sedikit, lalu kemudian dia ambil franchise pendidikan, lalu kemudian dia lakukan itu. Where's the essence? Di mana esensi pendidikan itu? Tahukah Bapak dan Ibu bahwa motivasi individu itu adalah hasil tali? This is by research, bukan kata saya. Antara value dengan ekspektasi dia. Value, apa untungnya kalau gua dapat UN bagus? Kalau dia nggak bisa melihat, toh tetangga saya baru lulus SD, dia bisa punya jagoan 4 misalnya, dia nggak bisa melihat itu, maka otomatis Bapak dan Ibu tidak akan punya nih namanya motivasi. Karena ini fungsi kali 1 binari, dia harus ada dua-dua. Ekspektasi itu adalah seberapa yakinnya dia bahwa dia mampu mencapai performa terbaik. Artinya self-efficacy. Seberapa yakinnya dia terhadap kemampuan dirinya. Kalau gua belajar, kira-kira gua bisa nggak? Jangan-jangan gua belajar banyak, rupanya juga banyak. Oke. Ini nggak ketemu 1 kali 1, maka otomatis ininya nggak akan ada. Di 0 kan 1 saja, sininya 0. Ya, betul. The other internal drive that's very important is motivation, and that's something that was the key objective. We want our students to want to learn. And if your students want to learn, then your job is easy. And that's, you might as well have an easy job. There's 2 types of motivation. The first is avoidance motivation, and that's, you have a test coming up and you don't want to fail. So you study so that you don't fail. You study so that there is no negative consequence. But as soon as that consequence is gone, as soon as you pass the test, so is the information. It's temporary. You don't need to. You're not learning it because you really want to know. You're learning it because you don't want to fail. So avoidance motivation is, it's not really what we're trying to achieve, because we want them to remember long term this information. So the other type of motivation is approach motivation, and we can achieve approach motivation through setting goals. And there's a way to memorise the goals that we want to set. They're SMART goals. Can we write it up on the board? Sure. There's 2 key internal drives that are essential for learning, but also essential to really be successful in life, outside of school and inside school. And they're both things that are part of what is really important to total mind learning. And the first of these drives is curiosity. And what is curiosity? Curiosity is a self-driven desire to learn, to interact with your environment and take information from it. It's the wanting to know, wanting to understand. And curiosity, it achieves learning through a process of adventure leading to discovery. And this is recognised again in psychology as being the most effective way of learning. There needs to be the drive, there needs to be the desire, and then the information means more to people. Curiosity, you can't tell somebody to be curious. That doesn't work. So what we need to do is create environments that nurture curiosity. Kalau Bapak dan Ibu berpikiran bahwa TMR itu adalah larinya untuk meningkatkan optimalitas siswa di sekolah, dia bisa.
Karena saringan ini bukan untuk siswa semata, tapi seluruh individu. Didasari oleh satu hal yang akan terjadi di masa depan. Ini satu hal yang akan terjadi di masa depan dalam waktu yang singkat. Ini latar belakang. Smile. Apa itu smile? Smile itu adalah singkatan SM Space Migration, double E Information Increase, LA itu adalah Life Expectancy. Space Migration dengan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah, mau tidak mau kekuatan bumi untuk mensupport. Kalau kita hanya mengandalkan lingkungan kita saat ini seperti itu ya, itu tidak akan pas. Itu sebabnya maka kita harus mencari space alternatif. Mungkin di bawah laut, mungkin ke antariksa dan lain-lain. Terus ada penelitian terkait dengan itu. Mengapa? Karena jumlah pertumbuhan penduduk yang terus dan terus semakin bertambah. Information increase kalau di abad ke-16 kan 1 tahun informasi di abad ke-16 di Eropa. 1 tahun informasi, jumlah informasi di abad ke-16 di Eropa jumlahnya masih kurang dibandingkan jumlah informasi yang bisa dapatkan di harian surat kabar edisi minggu. Coba yang satu hari edisi koran, edisi minggu itu memiliki jumlah informasi yang jauh lebih besar dibandingkan ini. Saya akan menjelaskan dari information theory ya. Dari zamannya Isa al-Masih, Yesus, sampai ke zamannya Da Vinci. Ini jaraknya 1500 tahun. Kalau di sini jumlah informasi X, maka di sini menjadi 2X. Jumlah informasi kita bilang, jumlah informasi. Kalau dari Da Vinci ke Bach, ini jaraknya adalah 250 tahun. Dan kembali jumlah informasi menjadi 4 kali lipat. Coba perhatikan polanya, semakin 2 kali lipat, semakin singkat. Ke 1900-an ini 8X, 1967 ini jadi 16X, 1973 ini menjadi 32X. Ini butuh 1500 tahun, sekarang hanya membutuhkan waktu 5 tahun. Siap? Saat ini informasi berlipat setiap 18 bulan. iPad 1 belum resmi dijual, sudah ada lagi iPad 2. Ibu lagi nabung untuk iPad 1, iPad 2 udah keluar. Loh, this is real, coba bayangkan. Ya, ini setiap bulan. Tunggu sampai tahun sekitar kita akan masuk di tahun 2020-an ketika informasi berlipat setiap hari. Jadi apa yang Bapak dan Ibu tahu hari ini itu sudah menjadi obsolete, besoknya udah kuno, udah ketinggalan. So, what total mind learning is? Total mind learning is the method how can we learn better and faster and enjoy to learn. Oke, bro. Jadi yang selanjutnya, TML itu apa sih? Ini nggak ada. Total mind learning. Total mind learning itu adalah revolutionary dedicated to mind potential. Nanti rekan-rekan akan tahu sedikit banyak, tapi definisi tentang TML yang akurat dan tepat itu adalah ini. TML itu didefinisikan sebagai active